asing lagi. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana sih orang untuk membentuk karakter. Ini saya tunjukkan di slide yang lain karena saya tidak memasukkan ini pada posisi di slide ini. Ya, maaf Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang kita harus pahami bersama. Jadi tadi berkelimpahan itu adalah suatu kondisi yang disebut dengan nasib. Nasib itu apa Bapak Ibu? Nasib itu segala keadaan, segala peristiwa yang kita alami, yang kita alami saat ini nasib. Itu akibat ulah kita. Bagian dari qadarullah. Qadarullah itu ada qada dan qadar. Yang di situ itu ada bagian qadar Allah yang mengistimewakan pada manusia. Bisa coba menggunakan oleh-oleh. Allah karuniakan yang namanya manusia itu memiliki free will. Free will itu apa? Yaitu kemampuan bersikap dan kemampuan bertindak. Yaitu manusia ditakdirkan oleh Allah dalam bentuk diberi otak. Jadi otak manusia, bahan bakunya itu sama dengan hewan, Bapak Ibu. Samanya seperti apa? Secara ilmu biologis medis berupa substansia gaseosa dan substansia alba. Otak itu materinya, fisiknya sama manusia dan hewan, termasuk kera yang paling dekat dengan kita. Ini benar. Tetapi Allah berikan takdir yang namanya otak manusia untuk bisa berpikir. Kemampuan manusia bisa berpikir. Berpikir itulah yang kemudian mampu menganalisis, mampu merencanakan, mampu membuat hipotesis. Hewan tidak berkemampuan seperti itu. Otak memori hewan hanya untuk tindak motorik dan insting. Dari pahami ya Bapak Ibu. Inilah qadarullah yang Allah berikan dalam bentuk kapasitas manusia punya free will. Free will itu kebebasan bersikap. Bersikap itu kan berarti berpikir dan bertindak. Bertindak itu adalah behavior, perilaku. Saya berucap, itu adalah mengucapkan kata-kata itu pilihan saya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi itulah bagian manusia. Kemampuan free will inilah yang kemudian apa yang akan saya kerjakan dan apa yang tidak akan mau saya kerjakan itu sebuah pilihan. Dan pilihan itu ada qadarullah. Ada hukum yang Allah tetapkan dalam bentuk sebab akibat. Dan sebab akibat itulah yang kemudian membuat kondisi itu artinya peristiwa atau orang menyebut masalah. Nah, ini masalah itu sebenarnya kondisi. Hal inilah yang akibat tangan-tangan kita kemarin. Ya. Nah, karena itu dalam konteks itu Allah memberikan sebuah persoalan mendasar bagi manusia. Bapak Ibu, Tersani di Quran surat Ar-Rum ayatnya ayat 11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib, tidak mengubah keadaan. Suatu kaum itu banyak orang. Kalau diambil satu namanya personal, kita masing-masing. Kecuali kita manusia, kaum tadi, kita semua ini mengubah apa yang ada dalam
Yang ada dalam diri kita itu apa? Yang ada dalam diri kita itu ini. Nah, Bapak Ibu, nah, apa yang ada dalam diri kita ini yang nanti kalau aku nggak mau mengubahnya, maka keadaan kita pun sebagaimana yang ada. Nah, jangan dipahami bahwa kita mengubah keadaan, enggak, keadaan tetap seperti itu. Keadaan itu netral, tidak ada sesuatu condong positif negatif, tidak ada. Yang membuat positif negatif kita. Nah, inilah kita manusia yang ada dalam diri kita itu apa? Heart set. Heart set, setnya pun bukan jantung ya, ini call. Jangan diartikan ini jantung, bahwa ini bukan jantung, karena jantung adalah jasad fisik. Ini jasad gaib. Saya mengilustrasikan ini agar tidak jumbuh, tidak rancu di kepala. Saya lebih cenderung meyakini hati itu letaknya di kepala, tapi saya tidak menyebut itu otak, bukan. Otak adalah hardware, hati adalah software. Software itu jasad gaib, bisa dipahami ya? Jiwa. Karena kalau saya letakkan kepala nanti Bapak Ibu rancu, bingung. Maka disinilah yang kedua yang ada dalam diri kita itu siapa? Mindset, olah pikir. Olah pikir jangan disamakan dengan cara berpikir. Pola itu global. Ya. Nah, dalam hal ini, inilah dua hal yang menyebabkan keadaan kita ini bisa menjadikan seseorang itu berubah atau tidak merespon terhadap sebuah keadaan. Jadi keadaan itu tetap, cuma masalahnya yang terjadi sudut pandang kita, persepsi kita terhadap keadaan itu yang akan berbeda. Jadi Bapak Ibu, inilah tindakan kita. Ini rajanya adalah hati. Hatinya baik, pasti. Ini pasti, tidak mungkin, tidak berkemungkinan. Pasti, tidak pakai kata insya Allah, karena ini sudah ketetapannya Allah. Sehingga dalam keadaan itu, hatinya baik, maka mindsetnya masih baik. Jadi bahagia baik. Karena itu Allah ketika kita mau minta tolong kepada Allah, yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, hati kita itu sering gonjang ganjing. Betul tidak? Hitungannya detik, setiap detik berubah. Artinya rasanya senang, berubah bisa hancur lebur dan ya. Itulah ketika kita ini terjadi stimulasi bersih hatinya, maka disinilah pikirannya baik, mulutnya akan baik, contohnya tindakan secara motorik, secara badannya akan baik. Nah, kembali lagi sehingga nasib kita, nasib itu contohnya hidup saat ini kok rasanya nyesek. Hidup ini kok awalnya kurang, betul tidak? Kalau kita hidupnya serba kekurangan, minimalis dan minus, itu sebetulnya adalah nasib kita. Jangan nyalahkan orang lain, itu ulah kita. Ya. Jangan sekali-kali ada peristiwa apapun, tahu-tahu kita nudingnya ke sana. Itu ulah kita. Kenapa itu saya mengatakan kita? Melibatkan aku dan lingkungan saya. Lingkungan itu ada saya